Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putu Sediti Kumaramanyuaba dengan 3 digit NIM terakhir 245. Di sini, kelompok kami dari SGD A10 akan menjelaskan mengenai 4 stage of learning cycle pada mahasiswa kedokteran, yang dimulai dari saya yang membahas pendahuluan. Mahasiswa baru sering menghadapi tantangan saat beralih dari siswa menjadi mahasiswa yang menyebabkan stres jika tidak dikelola dengan baik. Stres ini bisa berasal dari faktor internal seperti pikiran negatif dan kurang percaya diri serta faktor eksternal seperti tuntutan teman, tuntutan orang tua, dan bisa juga senioritas. Menurut WHO, mayoritas mahasiswa kedokteran mengalami stres berat hingga sedang. Diakibatkan terkait pembelajaran, bisa tugas kelompok, dan juga bisa dari dorongan pribadi. Penyalahgunaan wewenang juga paling banyak terjadi di Fakultas Kedokteran yang memperburuk situasi adaptasi dari mahasiswa. Untuk mengatasi stres ini, diperlukan pemahaman sistem pembelajaran yang tepat, seperti metode Learning Cycle David Kolb yang berbasis pengalaman dan mencakup 4 gaya belajar yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Sekian dari saya, selanjutnya rumusan masalah akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan, nama saya Jason Ignatius Kosasi dengan 3 digit NIM terakhir 253. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan masalah. Kelompok kami menyimpulkan dalam 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja faktor penunjang prestasi akademik bagi mahasiswa kedokteran? Dan yang kedua, apa definisi dari dan tahapan the 4 stage of learning cycles? Dan yang ketiga, apa manfaat dari the 4 stage of learning cycles bagi mahasiswa kedokteran Udayana? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengimplementasikan the 4 stage of learning cycles dalam kehidupan mahasiswa kedokteran Udayana? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Titan Ristina Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir saya 251. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari student project ini yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengetahui faktor penunjang prestasi akademik dari penerapan the first stage of learning cycle. Lalu yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengetahui definisi dan tahapan dari the first stage of learning cycle bagi mahasiswa kedokteran. Lalu yang ketiga yaitu mahasiswa dapat mengetahui manfaat dari the first stage of learning cycle bagi mahasiswa kedokteran. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mengetahui cara mengimplementasikan the first stage of learning cycle dalam kehidupan mahasiswa kedokteran. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penulisan. Yang pertama yaitu mahasiswa kedokteran dapat menemukan gaya belajarnya sehingga dapat secara maksimal mengikuti perkuliahan. Dan yang kedua yaitu mahasiswa kedokteran memiliki pola pikirnya sendiri yang tersusun dengan mengacu pada first stage of learning cycle. Perkenalkan, nama saya Ansel Alexander Sujana dengan 3 digit NIM terakhir adalah 244. Di Indonesia, gangguan mental masih menjadi salah satu permasalahan yang signifikan, termasuk di kalangan mahasiswa kedokteran. Salah satu gangguan kesehatan mental yang sering dijumpai adalah stres akademik. Sebuah penelitian di Universitas Andalas menunjukkan bahwa 51,6% mahasiswa kedokteran mengalami stres berat. Penelitian lain yang melibatkan 319 mahasiswa kedokteran mengungkapkan prevalensi stres sebesar 52,4%. Salah satu penyebab utama stres ini adalah beban belajar yang lebih berat dibandingkan tingkat pendidikan sebelumnya. Mahasiswa kedokteran tidak hanya menghadapi pekerjaan belajar yang bertambah, tetapi juga berbagai hal baru yang membutuhkan adaptasi. Tidak hanya itu, mahasiswa kedokteran juga diwajibkan untuk aktif dalam organisasi dan kepanitiaan, yang semakin menambah tuntunan pada waktu dan energi mereka. Ada 2 sumber kekhawatiran utama yang sering muncul dari dalam mahasiswa. Yang pertama adalah ekspektasi diri sendiri. Mahasiswa seringkali memiliki standar atau harapan yang tinggi terhadap diri mereka, baik dalam hal prestasi akademis, kesuksesan dalam kegiatan organisasi, atau hal sosial lainnya. Ketika mereka merasa tidak mampu memenuhi harapan ini, perasaan cemas, kurang percaya diri, atau self-doubt bisa muncul. Selanjutnya adalah ekspektasi lingkungan. Jadi harapan dari orang tua, tuntunan akademik dari universitas, atau ekspektasi dari teman sebaya bisa membuat mahasiswa merasa terbebani. Mereka mungkin khawatir akan mengecewakan orang lain atau merusak cerita diri di mata orang-orang sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asma Mati Kamila, bisa dipanggil Mila dengan 3 digit NIM terakhir 259. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor stres dari masalah sosial. Untuk faktor ini terdapat 2 faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu stres akibat dari perubahan lingkungan dari siswa menjadi mahasiswa yang mengakibatkan pada perubahan cara belajar, perubahan tuntutan akademis, dan juga perubahan cara bersosialisasi dengan teman. Nah, adanya perubahan-perubahan ini memerlukan mahasiswa baru untuk beradaptasi, yang dimana dapat timbulnya kecemasan pada mahasiswa jika beradaptasinya ini gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, untuk faktor yang kedua itu
dapat terjadi akibat berita yang tersebar pada media. Contoh kasusnya yaitu mahasiswa Undip yang memasukkan obat penenang ke dalam tubuhnya diduga akibat dari perundungan yang dilakukan oleh kakak tingkatnya. Nah, jika berita seperti ini banyak tersebar atau banyak yang dilebih-lebihkan, mahasiswa dapat merasa cemas yang berujung pada stres karena mahasiswa dapat menganggap bahwa kasus seperti ini itu seperti new normal atau kasus yang akan normal pada fakultas kedokteran. Nah, lalu tentunya stres pada mahasiswa kedokteran itu bukanlah masalah yang sederhana karena dapat berakibat pada penurunan akademis yang bisa berakibat pada cara bersosialisasi dan juga hubungan pada keluarga. Oleh karena itu, prevalensi stres pada mahasiswa kedokteran itu berbeda-beda tergantung pada mekanisme coping yang dilakukan. Nah, mekanisme coping itu apa sih? Nah, di sini kita akan mulai masuk kepada cara pencegahan dari stres itu sendiri. Baik, coping itu merupakan cara seseorang untuk mengatasi atau menghilangkan tekanan psikologis yang penuh stres. Jika kita melakukan mekanisme coping dengan benar, maka stres itu dapat berkurang atau bahkan menghilang. Nah, lalu bagaimana cara melakukan mekanisme coping? Itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi kesulitan belajar dengan mengetahui metode pembelajaran yang bisa dilakukan. Dengan mengetahui proses dan tahapan dalam pembelajaran, diharapkan mahasiswa itu dapat beradaptasi dengan mekanisme pembelajaran yang ada di Fakultas Kedokteran. Nah, cara beradaptasi dengan pembelajaran itu dibutuhkan sistem belajar yang berkelanjutan atau yang disebut dengan learning cycle. Perkenalkan, saya Nikomas Rambahyani Aryasih, NIM 257. David Kolb mengembangkan experiential learning theory pada awal tahun 1980-an dalam bukunya Educational Learning Teaching as a Source of Learning and Development. Pengalaman memegang peranan penting dalam proses pembelajaran experiential learning, di mana pengetahuan ini diciptakan melalui transformasi pengalaman yang melibatkan pembelajaran dari proses mengalami dan merefleksikan apa yang telah dipelajari. Dalam hal pengalaman, ini bukan hanya tentang mendengarkan, tetapi lebih tentang simulasi situasi di kehidupan nyata. Experiential learning bersifat pribadi karena melibatkan tubuh, pikiran, emosi, dan tindakan. Pembelajaran experiential efektif apabila komponen pembelajaran berupa tujuan, observasi, pengujian, dan perencanaan dilaksanakan dengan aktivitas. Jika semua terlaksana dengan baik, maka mahasiswa akan memperoleh keterampilan sikap dan cara berpikir baru untuk memahami pembelajaran. Penggunaan experiential learning cycle meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Terdapat 4 tahap siklus pembelajaran experiential. Yang pertama, concrete experience, di mana mahasiswa mempunyai kesempatan untuk belajar. Yang kedua, reflective observation, di mana mahasiswa mengamati hasil tes yang telah dilakukan. Yang ketiga, abstract conceptualization, di mana mahasiswa berpikir dengan mengintegrasikan atau menggabungkan hasil observasi dan refleksi yang telah dikembangkan menjadi konsep yang logis dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu active experimentation, di mana mahasiswa melakukan eksperimen berdasarkan konsep yang telah dikembangkan sebelumnya untuk digunakan dalam menentukan kegiatan pemecahan masalah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rai Mahesa Paramanan Sadia dengan 3 digit NIM terakhir saya itu 249. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi siklus pembelajaran experiential. Yang pertama itu ada concrete experience. Tahap ini merupakan tahap awal pembelajaran yang dilakukan dengan melakukan analisis pada pengalaman baru. Yang kedua ada relative observation. Tahap ini merupakan tahap pengamatan dalam pembelajaran dengan melakukan evaluasi dari pengalaman sebelumnya menggunakan berbagai perspektif. Yang ketiga ada abstract conceptualization. Tahap ini adalah tahap kita untuk membentuk ide-ide baru menggunakan pengalaman kita. Yang keempat adalah tahap active experimentation. Tahap ini merupakan tahap untuk menguji coba ide-ide baru yang telah kita buat sebelumnya. Dari 4 siklus tadi, David Kolb menggabungkan 4 siklus tersebut untuk membentuk 4 gaya belajar yang baru, yang terdiri dari divergent, assimilating, convergent, dan accommodating. Yang pertama ada divergent. Divergent ini merupakan gabungan dari concrete experience dan relative observation, yang sangat efektif dalam situasi memerlukan penciptaan atau eksplorasi ide. Yang kedua ada assimilating. Assimilating ini gabungan dari abstract conceptualization dengan relative observation. Gaya belajar yang menggunakan pendekatan sederhana dan logis. Yang ketiga ada convergent. Convergent ini merupakan gabungan dari abstract conceptualization dengan active experimentation. Gaya belajar ini memfokuskan pada ide-ide baru. Yang terakhir ada accommodating. Accommodating ini gabungan dari concrete experience dan active experimentation. Gaya belajar yang berfokus pada praktis dan experience. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Madukosari Pawendra dari kelompok SGDA 10 dengan 3 digit NIM terakhir 233. Kali ini saya akan membahas mengenai manfaat dari 4 stage cycle in medical student bagi mahasiswa kedokteran. Pengalaman memegang acuan penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kognitif mereka, di mana mahasiswa akan merefleksikan
pengalaman mereka untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Berikut ada beberapa manfaat dari first stage cycle in medical student. Yang pertama ada concrete experience. Di sini mahasiswa akan mendapatkan banyak manfaat dan persiapan sebelum memasuki dunia klinik melalui dengan pengalaman langsung dan penafsiran pengalaman dengan cara yang baru. Ada beberapa manfaat dari concrete experience. Yang pertama, pendalaman teori dan pengaplikasian praktek. Setelah mendapatkan berbagai pengalaman, mahasiswa akan lebih mendalami teori yang dipelajari dan lebih terampil dalam skill praktek mereka. Yang kedua, meningkatkan clinical skill mereka. Selama perkuliahan, mahasiswa dapat bereksplorasi dalam mempelajari clinical skill mereka dengan pengawasan, sehingga diharapkan mahasiswa itu lebih siap dengan skill klinik mereka. Selanjutnya, ada persiapan sebelum dunia klinik. Setelah mengalami berbagai pengalaman, mahasiswa diharapkan bisa mengembangkan berbagai macam skill persiapan untuk memasuki dunia klinik seperti decision making, analisa kasus, problem solving, dan communication. Setelah itu ada meningkatkan motivasi dan semangat. Setelah mengalami berbagai pengalaman, mahasiswa akan mendapatkan kesan tersebutlah yang menjadi pemicu dalam semangat dan motivasi mahasiswa untuk melanjutkan dunia perkuliahan dan dunia klinis selanjutnya. Setelah itu ada reflective observation. Setelah mendapat berbagai pengalaman, mahasiswa bisa merefleksikan diri mereka agar mereka tahu potensi dan kekurangan yang mereka miliki. Di sini, reflective observation ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman diri. Tentunya setelah melakukan evaluasi, mahasiswa akan lebih mengenal dirinya lebih dalam. Di sini, mahasiswa dapat mengevaluasi kekurangan dan menganalisa potensi dari dalam diri mereka. Kedua, ada meningkatkan performa akademik. Di sini, mahasiswa diharapkan bisa menghasilkan output yang maksimal setelah melakukan evaluasi diri. Mahasiswa diharapkan bisa meminimalisir kesalahan yang akan mereka lakukan. Yang terakhir, meningkatkan clinical skill. Tentunya setelah melakukan evaluasi, mahasiswa ini dapat mengembangkan skill klinik mereka dengan secara maksimal, di mana mahasiswa diharapkan bisa memiliki pemikiran atau mindset yang beradaptasi sesuai dengan kasus yang akan dibawakan di dunia klinik selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nila Putukwina Patritama dengan 3 digit terakhir dari NIM saya yaitu 235. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan mengenai manfaat dari 4-stage learning cycle in medical students. Jadi pada tahapan yang ketiga, abstract conceptualization atau AC, atau tahapan yang terfokus pada perencanaan sistematis dari situasi dan perkara yang dihadapi, terdapat 2 manfaat. Yang pertama yaitu pengembangan teori. Tahap ini membantu mahasiswa untuk membangun teori atau konsep berdasarkan pengalaman dan refleksi mereka. Ini penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih umum dan dapat diterapkan pada situasi baru. Lalu manfaat yang kedua adalah penyusunan rencana. Jadi merumuskan rencana dan strategi berdasarkan pengalaman sangat membantu dalam perencanaan tindakan dan penerapan ide-ide baru secara sistematis yang mana dapat berguna untuk dunia pekerjaan nantinya. Lalu tahapan yang keempat dari 4-stage learning cycle ini adalah active experimentation atau AE, atau tahapan eksperimen aktif untuk melihat apakah teori yang mereka buat dapat diterapkan dengan sukses dalam praktik. Terdapat 2 manfaat. Yang pertama, pengembangan keterampilan. Dengan ini mahasiswa dapat memperbaiki pemahaman mengenai suatu keterampilan sehingga dapat terus meningkatkan kemampuan mereka. Lalu manfaat yang kedua adalah umpan balik langsung. Eksperimen aktif menyediakan umpan balik langsung tentang bagaimana teori atau konsep bekerja dalam suatu praktik. Ini memungkinkan mahasiswa untuk menilai hasilnya, membuat penyesuaian jika diperlukan, dan memperbaiki strategi mereka. Jadi sekian penjelasan dari saya, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Imade Ananta Nugraha Wisesa Sudastra dari kelompok SGD A10 dengan 3 digit NIM terakhir 231. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dalam mengimplementasikan dan menjalankan 4 stages cycle in medical student dengan baik di dalam dunia perkuliahan. 4 stages learning cycle ini memerlukan metode yang tepat untuk memastikan efektivitas proses belajar. Salah satu metode yang efektif adalah study cycle atau siklus belajar. Yaitu siklus belajar ini membagi proses belajar menjadi beberapa bagian, yaitu memungkinkan siswa untuk mengelola waktu dan upaya mereka dengan lebih baik. Bagian-bagian dari siklus belajar ini adalah yang pertama ada periode prakuliah. Mahasiswa kedokteran melakukan persiapan awal dengan membaca atau mempelajari materi yang akan dibahas di kuliah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas nantinya. Lalu yang kedua, ada attend atau selama kuliah. Mahasiswa menghadiri perkuliahan dengan fokus dan ikut berpartisipasi. Ini adalah fase experiencing yang dimana mahasiswa mengalami langsung proses pembelajaran dari dosen. Lalu yang ketiga, ada review atau post kuliah. Setelah kuliah selesai, mahasiswa meninjau kembali materi yang pelajari untuk memperkuat pemahaman dan memastikan semua konsep telah dikuasai. Ini adalah fase reflecting dan thinking dalam siklus, yang dimana mahasiswa merefleksikan materi yang telah dipelajari untuk berpikir kritis untuk menghubungkan berbagai macam konsep. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky.
Baik, terima kasih. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan saya Eko Mangriski Ksatria Hari Putra dengan NIM 24025111237. Di sini saya akan melanjutkan tahap keempat dalam siklus belajar, yaitu studi. Pada tahap ini, mahasiswa itu perlu untuk mempelajari kembali apa yang telah diajarkan sebelumnya. LSU Center for Academic Success juga memaparkan teknik sesi belajar terfokus seperti pada gambar. Jadi, sesi pertama itu plan, di mana mahasiswa itu merencanakan apa tujuan belajar mereka. Kemudian yang kedua adalah study, di mana di sini mahasiswa itu mempelajari apa yang sudah direncanakan dan juga perlu mengimplementasikan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi secara umum gaya belajar itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah visual atau melihat, kemudian auditory mendengar, dan juga kinestetik atau bergerak. Kemudian lanjut ke break, di mana mahasiswa ini perlu untuk melakukan istirahat agar tidak merasa stres yang berujung akhirnya menurunkan konsentrasi belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah recap, yang dimana ini menggunakan pengulangan materi dalam proses pembelajaran yang memiliki peran untuk meningkatkan pemahaman kembali mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah choose, di mana mahasiswa ini memilih mau melanjutkan pembelajaran atau mengambil istirahat yang lebih lama ataupun mengganti tugas gitu. Jadi selanjutnya saya akan kembali ke tahap 5 dalam siklus belajar, yaitu di mana check. Di sini bukan tahap terakhir, di mana mahasiswa itu memeriksa pemahaman mereka terhadap materi, dapat dilakukan dengan mengerjakan kuis ataupun mengidentifikasi bagian yang belum dipahami. Sekian penjelasan dari implementasi 4-stage cycle learning. Terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Davina Yunis Fanuala dengan 3 digit NIM terakhir 241. Di sini saya izin menjelaskan bagian penutup, lebih tepatnya pada bagian kesimpulan dari student project kami. Kesimpulan yang bisa diambil dari student project kami adalah bahwa mahasiswa kedokteran seringkali menghadapi banyak sekali tekanan. Tekanan ini bisa berasal dari berbagai hal dan dapat mengakibatkan stres berlebih. Stres berlebih dapat mengganggu prestasi akademis dan juga kondisi psikologis mahasiswa, sehingga penting bagi mahasiswa untuk memahami sistem pembelajaran yang tepat agar dapat beradaptasi dengan baik. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendukung proses adaptasi ini adalah metode learning cycle dari David Kolb. Metode learning cycle ini berlandaskan atas pengalaman dan melibatkan 4 tahap belajar, yaitu experiencing, reflecting, thinking, dan acting. Metode ini membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan kognitif dan mengelola stres dengan lebih efektif. Teori pembelajaran berbasis pengalaman atau ELT yang dikembangkan oleh David Kolb menekankan bahwa belajar adalah proses aktif yang menghasilkan pengetahuan melalui kombinasi pengalaman dan juga refleksi. Siklus ELT terdiri dari 4 tahap, yaitu pengalaman konkret, pengamatan reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif. Pembelajaran ELT membuat mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan klinik dan juga tantangan pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Akan Madi Daramantia Aswiwawa, biasa dipanggil Nakan dengan NIM 24025112555. Di sini saya akan mengemukakan kritik dan saran terkait student project yang sudah kami buat. Pada kritik, para penulis mengkritik para mahasiswa yang tidak dapat mengelola stresnya dengan baik serta tidak dapat menemukan learning style sendiri. Sebab baik stres maupun learning style itu sangat berpengaruh dalam peningkatan semangat belajar pada mahasiswa dan prestasi akademik pada mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk menanggapi kritik di atas, kami menyarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut, yaitu dengan melakukan penelitian tentang adaptasi stres atau pengelolaan stres dan learning style pada mahasiswa kedokteran yang biasanya dapat mempengaruhi prestasi akademik serta semangat atau motivasi belajar pada mahasiswa tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.